pasangan yang tepat menurut Neneng tuh yang seperti apa sih? Yang bisa kompromi dengan semua kekurangan Neneng dan Neneng juga bisa kompromi sama kekurangan dia. Kita ngobrolnya nyambung. Menurut Neneng itu udah cukup. Oke. Gitu. Nah, yang Neneng rasakan kekurangan Neneng ini apa? Kekurangan Neneng banyak lah bang. Makan mie instan terus, gampang emosi. Oh gitu, gampang emosian. Kesulut emosi kalau misalnya Neneng tuh kayak misalnya ya, Kiki Saputri misalnya curhat ke Neneng nangis-nangis terus kayak, siapa yang bikin lu nangis? Neneng langsung kayak gitu. Ih galak banget. Mana orangnya sini gua labrak. Ih galak banget lu Neng. Galak banget Neng, galak banget bang Neng. Kayaknya nurun dari ayah mungkin ya galaknya. Tapi Neneng nggak ikhlas temen Neneng disakitin sama orang. Tapi itu kebawa nggak ketika Neneng di stand up ataupun Neneng di syuting film gitu? Galaknya. Kayak misalkan harus retake gitu namanya syuting kan ada retake terus kan. Ya paling ngeluh aja kayak aduh, paling Neneng kayak ngeluh ke manajer Neneng aja kayak retake teh males teh, jangan teh kalau bisa gitu Neng biasanya gitu. Terus kayak nggak bisa Neneng, ya udah deh gitu, jalanin aja toh itu resikonya karena kan setiap pekerjaan ada resikonya. Terus kalau misalnya syuting itu Neng tuh nggak selalu marah-marah sih, kadang kayak ya marah-marahnya ke temen yang deket, kayak misalnya kayak ketika temen Neneng jorok atau apa kayak bersihin dong gitu, jangan jorok. Ini kan berarti skill komunikasi yang dipakai sama Neneng supaya gimana caranya Neneng menyampaikan sesuatu ke orang bisa mengerti dengan baik. Nah menurut Neneng gimana sih caranya Neneng mengkomunikasikan apa yang Neneng maksud supaya orang ngerti dengan apa yang Neneng maksudin gitu loh? Yang pasti sih kayak pikirin dulu lah, misalnya kayak kadang tuh kan Neneng juga kadang spontan aja gitu ketika ngelihat teman misalnya dibikin nangis sama orang lain tuh kadang kayak Neneng kayak lu ini gini terus kayak mana orangnya kok nggak berani ngomong sih, omongin dulu sama dia. Kalau misalnya dia nggak berani ngomong biar Neneng yang ngomong, karena Neneng tahu teman Neneng ini buat bahagianya nggak segampang itu. Terus kayak lu kok nyakitin teman gue sedangkan teman gue lagi struggling buat bahagia gitu. Terus ya paling kayak ya udah kalau misalnya nggak bisa dibicarain baik-baik ya Neneng pakai cara nggak baik-baik. Galak. Galak banget. Cara yang nggak baik tuh gimana? Ya kayak misalnya kayak ya Neneng langsung ngomong kayak lu apain teman gue lo gitu. Neneng oh berani? Sampai ngelabrak gitu berani Neneng? Karena Neneng sayang banget sama temen Neneng sayang banget sama sahabat Neneng. Dan menurut kalau misalnya itu udah fatal banget menurut Neneng ya Neneng dan teman Neneng gak mau ngomong karena takut, ya Neneng yang akan ngomong biar dia minta maaf sama teman Neneng kayak ya udah minta Tapi berarti maaf. Neneng suka mencampuri urusan orang dong? Karena teman Neneng ini yang nggak mau ngomong. Kalau teman Neneng mau ngomong sama orang itu, ya Neneng nggak akan ikut campur. Dan itu parah banget bang, Neneng nggak akan mencampuri urusan orang kalau emang teman Nenengnya nggak dibikin parah banget. Neneng kalau nagihin utang bisa nggak Neng? Bisa. Sini mana siapa? Tolong Neng. Ini biar orang nonton sekalian. Gak usah sindir-sindir, Anda bayar. Utang lu kagak lu bayar-bayar. Dikira saya punya uang terus ya. Tolong Neng, tolong tagihin Neng. Tolong bayar, emangnya emang saya nggak perlu bayar listrik apa? Istrinya udah ngadat-ngadat, dia yang kena, mohon maaf. Dia bayar dong. Labrak dong. Coba buka dulu biar kelihatan ekspresinya. Bayar utang nggak? Kalau enggak, saya masukin story Instagram. Saya viralin aja bang, sebut namanya bang, biar malu. Kadang sekarang tuh orang lebih takut dilaporin di sosial media dibanding di polisi kan? Iya benar. Lebih takut viral. Nah sekarang Neneng bersosial media juga gimana nih akhirnya? Kan sosial media nggak bisa dipakai sembarangan juga kan, apalagi Neneng sekarang seorang public figure dikenal sama banyak orang gitu kan. Cara berkomunikasi Neneng di sosial media tuh gimana? Tetap nyablak? Atau iya, Neneng tuh pengen orang lain nggak ada ekspektasi apapun ke Neneng karena ya Neneng juga manusia biasa, maksudnya Neneng nggak sespesial itu kok, Neneng juga sama kok, Neneng masih makan mie instan, Neneng kadang nggak mandi juga gitu, ada saat-saatnya Neneng sakit, Neneng ya sama aja gitu, Neneng makan nasi bungkus juga gitu, maksudnya jangan terlalu berharap Neneng tuh akan sesuai dengan karakter-karakter Neneng di film atau di series gitu, kadang kan orang kayak kok aslinya beda banget sih. Ya memang beda, karena ini Neneng itu karakternya gitu. Jadi Neneng kayak berusaha semaksimal mungkin supaya jadi diri sendiri aja di sosial media. Gitu. Okay. Tapi memang ada beberapa hal yang dijaga juga gitu iya, kan? Iya betul, enggak semuanya. Maksudnya karena kayak daripada viral karena masalah betul, gitu kan? Iya. Udah Jadi, sempat ngalamin itu belum? enggak, jangan sampai deh. Cobain nih. Jangan dong, abang pernah. Hidup itu harus dicoba.
kalau yang kayak gitu nggak usah dicoba. Mau nggak nih? Enggak, makasih, mohon maaf. Makasih Bang, makasih banyak tawarannya, tapi enggak deh kayaknya. Enggak deh Bang. Makasih. Neng, terakhir buat nutup obrolan kita semuanya. Menurut Neneng dari semua perjalanan hidupnya Neneng ini, apa sih yang bisa jadi pesan buat banyak orang di luar sana, buat teman-teman Insight yang lagi pada menonton? Percaya aja doa tuh memang sehebat itu ngubah kehidupan kita. Zakat juga bisa mengubah kehidupan seseorang jauh dari yang awalnya mungkin kekurangan, terus dikasih dengan zakat tuh yang kita berharap cukup ternyata dikasih lebih karena zakat. Menurut Neneng itu yang paling berpengaruh di hidup Neneng gitu. Jadi ingat teman-teman, walaupun 2,5% itu kecil, tapi itu bisa mengubah kehidupan kalian jadi lebih besar. Ih, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk Neneng. Walaupun galak, tapi jangan lupa zakat. Iya, Jar, tepuk tangan Jar. Parah banget nggak mau tepuk tangan. Gitu dong. Pada nanya Fajar yang mana tuh? Sini Jar. On cam. Bang, sini Bang. Banyak yang nanya. Bang, sini, Bang. sini. Bang, Biar siapa tahu viral. kelihatan aja, biar kelihatan. Sini bentar. Sini dulu. Sini. Kerja nih Bang. Iya, ini namanya Fajar nih. Nih kameramen kita yang dari tadi naksir. Bang, mukanya merah, kasihan banget ya lo begitu. Kata Fajar, enggak lagi gue syutingin Sahil, enggak lagi. Neneng juga enggak lagi. Neneng, tapi terima kasih banyak, Neng. Neneng juga makasih Obrolan banyak, kita banyak bercandanya, tapi sebenarnya banyak ilmu di balik bercandaan itu semua. Amin. Apa yang Neneng sampein itu teguran buat Sahil, buat teman-teman Insight semuanya, bahwa berapapun yang kita dapetin, kita tetap harus mensedekahkan, menzakatkan itu. Betul. Karena zakat nggak pernah bikin kita miskin, tapi bikin kita jadi kaya. Amin. Gitu ya. Dan pelajaran hidup, strugglingnya, terus bagaimana didikan orang tuanya, itu bisa menjadikan pribadi Neneng seperti sekarang ini. Insya Allah apa yang Neneng sampaikan bisa jadi berkah buat kita, buat teman-teman semuanya yang lagi pada menonton. Sekali lagi terima kasih. Berarti teman-teman Insight udah selesai obrolan kita masih galak satu ini ya. Kalau ada yang punya utang pengen ditagihin, boleh langsung ke Instagramnya DM aja. Neneng. Karena insya Allah berhasil. Insya Allah tuh yang ngutang kena mentalnya. Ya udah, kalau gitu jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan kebenaran. Saya Sahil Mulahela harus pamit dan Saya Neneng Risma Wulandari pamit juga. Sampai ketemu lagi di Insight berikutnya. Talata Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.